Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang laporan arus kas lanjutan. Di sini anggotanya ada Khalifah Ardea dan Yasmu Tansari Abdul Jabar. Materi yang pertama dijelaskan oleh Khalifah. Dipersilakan. Laporan arus kas. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Kas terdiri atas saldo kas atau kas on hand dan rekening giro demand deposit. Pengertian kas dalam laporan arus kas ini termasuk uang tunai yang disimpan entitas pelaporan dan simpanan dana di rekening giro suatu bank kemudian dilaporkan di posisi keuangan yang disajikan sebagai saldo bank. Setara kas atau kas ekuivalen merupakan investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Tujuan dan kegunaan laporan arus kas. Menurut PSAK 02 paragraf 1 menyatakan entitas menyusun laporan arus kas sesuai persyaratan dalam pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Laporan arus kas memberikan informasi tentang perubahan historis jumlah kas dan setara kas, arus kas penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas. Untuk tujuan pelaporan, arus kas dibedakan atas 3 kelompok utama yang berdasarkan sumber dan penggunaannya, yaitu untuk aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 3 kelompok utamanya, 1. Ada aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Kedua, ada aktivitas investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara dengan kas. Yang ketiga, ada aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan peminjam entitas. Selanjutnya ada pelaporan arus kas. Arus kas dilaporkan yang pertama, laporan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu metode berikut, yaitu dibagi menjadi 2. Ada metode langsung, yaitu dengan menggunakan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Untuk menyusun laporan ini dapat menggunakan metode ini dapat diperoleh 1. Dari catatan akuntansi entitas, khususnya jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, dengan menyesuaikan unsur-unsur dalam laporan laba rugi komprehensif. Metode ini dianggap lebih unggul dibandingkan dengan metode tidak langsung karena mampu menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan. PSAK 2 dan OJK Bapepam menganjurkan menggunakan metode ini. Next, Jabar. Yang kedua ada metode tak langsung. Dengan metode ini dihitung dan disusun dengan berpangkai tolak dari laporan laba rugi. Komprehensif yaitu dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dari pengaruh perubahan persediaan, piutang, dan utang. Pos non kas yaitu penyusutan, pajak, gair loss, semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. Yang B ada laporan arus kas dari aktivitas investasi. PSAK 2 paragraf 5 menyatakan aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termaksud setara kas atau yang dimaksud tidak setara kas misalnya bukan pembelian atau pelepasan surat berharga yang dalam jangka pendek setiap saat dan dapat dicairkan menjadi kas. Aktivitas ini berhubung dengan pengeluaran
untuk sumber daya yang dimaksud untuk menghasilkan pendapat dari dan arus kas masa depan. Contoh arus kas aktivitas investasi. Yang pertama, pengeluaran kas untuk membeli dan membangun aset tetap dan aset jangka panjang lain. Yang kedua, pengeluaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama. Yang ketiga, pengeluaran kas untuk pemberian uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain dan penerimaan dari penugasan aset tersebut tidak termaksud yang diberikan oleh lembaga keuangan. Yang terakhir, pembayaran kas dan penerimaan kas sehubungan dengan kontrak future, forward, opsi, dan swap. Terus ada yang C, laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. PSAK paragraf 5 menyatakan aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi, modal, dan pinjaman entitas. Aktivitas ini berhubung dengan kegiatan penerimaan kas dari penyediaan dana, baik berupa penyetoran modal oleh pemegang saham atau pemberian pinjaman dana atau obligasi, hipotek, wesel, kredit, jangka pendek, dan jangka panjang. Contoh arus kas aktivitas pendanaan. Yang pertama, penerimaan dari penerbit saham dan instrumen modal lain. Yang kedua, pembayaran kepada pemegang saham untuk menebus kembali modal saham pembayaran dividen. Yang ketiga, penerimaan dari penerbit dari pengeluaran untuk pembayaran kembali kewajiban. Yang keempat, pembayaran oleh wesel untuk mengurangi saldo utang sehubungan dengan sewa pembiayaan atau finance lease. Yang D ada laporan arus kas neto. Arus kas yang berasal dari aktivitas impresi, investaso, dan pendanaan dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan pemutaran cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu singkat. Yang E, ada arus kas mata uang asing. Arus kas yang berasal dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam waktu uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing dengan nilai tukar antara mata uang fungsional dengan mata uang asing pada transaksi arus kas. Yang F, pelapor bunga, dividen, dan pajak penghasil dalam laporan arus kas. Yang pertama, bunga dan dividen yang diterima dan dibayar dilaporkan ke laporan arus kas ke bagian kategori operasi, investasi, atau pendanaan secara konsisten tergantung dari aktivitas mana bunga dan dividen tersebut dihasilkan. Yang G, ada pelaporan investasi arus kas pada entitas anak, asosia, dan ventura. Bila investasi pada entitas anak dan asosia dibukukan dengan metode ekuitas atau biaya, maka dalam laporan arus kas investor hanya dilaporkan arus kas yang terjadi antara investor. Misalnya penerimaan dividen dan uang muka. Bagi investasi ventura, pelaporan arus kas akan mengikuti metode pelaporan penyertaan pada ventura bersama tersebut apakah secara proporsional atau dengan metode ekuitas. Yang keempat, ada perubahan kepemilikan dalam entitas anak dan bisnis lain. Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain disajikan terpisah dan diklarifikasi sebagai aktivitas investasi. Yang kelima, pengungkapan. Dalam laporan keuangan harus diungkapkan jumlah saldo kas dan secara kas yang signifikan
yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha berserta pendapat manajemen. Yang terakhir, yang keenam, keterbatasan laporan arus kas. Penggunaan laporan arus kas harus dikaitkan dengan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi konversif, dan juga perlu dipahami bahwa yang pertama, laporan arus kas disusun berdasarkan informasi histori sehingga tidak memberikan informasi yang lengkap untuk proyeksi ke depan. Kadang-kadang penyajian laporan arus kas dapat dimanipulasi, misalnya menggeser tanggal cut-off, penerima atau pengeluaran signifikan. Arus kas adalah masalah likuiditas dan berkaitan dengan kepentingan untuk bertahan entitas untuk jangka pendek. Tapi untuk dapat bertahan jangka panjang, masalah profitabilitas adalah lebih penting. Sekian dari kelompok 10. Kalau ada perkataan atau kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.